Alfonsus, ini bagaimana Abdi melihat dampak kenaikan PPN terhadap jumlah pengunjung pusat perbelanjaan di tahun 2025? Ya, sebelumnya mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, jadi memang sejak awal kami Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI itu sudah menyampaikan kepada pemerintah sebaiknya rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% ini yang akan diberlakukan nanti rencananya di awal Januari 2025 itu sebaiknya dibatalkan ataupun paling tidak ditunda begitu ya. Jadi itu yang kami minta begitu. Dengan kenapa alasannya? Alasannya adalah karena memang lebih kepada timing gitu ya Mhm. daripada rencana pelaksanaan tersebut yang saya kira saat ini kurang tepat begitu ya. Jadi mungkin dari sisi traffic kunjungan tidak akan terlalu berpengaruh, tetapi yang akan berpengaruh adalah daripada daya beli begitu ya. Jadi nanti efeknya akan ke penjualan begitu. Saya rasa kalau dari tingkat kunjungan relatif tidak akan terlalu terganggu begitu. Hanya saja nanti transaksi ataupun penjualan yang akan terganggu begitu. Jadi memang sebaiknya kondisi ini ditunda begitu mengingat daya beli masyarakat yang sampai dengan saat ini, khususnya yang kelas menengah bawah itu yang masih dalam posisi tertekan begitu. Jadi ya kondisi masalah daya beli ini saya kira sebetulnya sudah terjadi sejak awal 2024 tahun ini begitu ya. Hanya saja tertolong di semester 1 2024 itu tertolong dengan banyak momen-momen yang bisa mendukung, yang telah mendukung tingkat penjualan ya, seperti di semester 1 itu kan tentunya ada tahun baru, kemudian ada pilpres begitu ya. Pilpres juga kan berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan kondusif, itu juga mendongkrak kinerja usaha begitu di retail. Kemudian ada Imlek, kemudian ada Ramadan dan Idul Fitri, yang mana itu adalah merupakan salah satu puncak penjualan retail di Indonesia begitu. Jadi semester 1 itu tertolong begitu ya, meskipun memang kalau kita bandingkan dengan 2023 memang ada pertumbuhannya di semester 1 2024, tetapi pertumbuhannya tidak signifikan, hanya single digit akibat tadi tekanan daya beli masyarakat kelas menengah bawah begitu. Nah, setelah Idul Fitri itu biasanya memang di Indonesia itu masuk ke low season begitu ya, selalu seperti itu. Nah, tetapi tahun ini low season-nya lebih dalam gitu karena memang tadi faktor daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang memang menurun begitu. Nah, jadi ini kondisi-kondisi yang selama ini yang saat ini kita hadapi ya, sehingga itulah kenapa kami menyampaikan kepada pemerintah sebaiknya ini rencana kenaikan ini ditunda karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang berpotensi untuk semakin menurunkan daya beli masyarakat itu sebaiknya memang ditunda begitu ya, ataupun kalau apa dibatalkan begitu karena kondisi ini akan memperberat lagi daya beli masyarakat di kelas menengah bawah, seperti misalkan sebelumnya ada isu tapera ya, yang selain memang peruntukannya tidak jelas tetapi itu jelas akan mengurangi uang yang dipegang oleh masyarakat, khususnya yang di kelas menengah bawah begitu. Kemudian ada isu asuransi lah dan sebagainya yang akan dipotong dari STNK dan sebagainya. Saya kira itu semua yang memang harus dikurangi, ditiadakan begitu ya, ditunda begitu supaya tidak menambah beban berat masyarakat kelas menengah bawah, termasuk PPN ini begitu. Jadi saya kira itulah alasan-alasan kenapa kami Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menyampaikan kepada pemerintah untuk membatalkan ataupun menunda rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang rencananya akan diberlakukan di awal Januari 2025 begitu. Demikian. Baik, ini idealnya memang ditunda atau dibatalkan begitu. Tapi sejauh mana sih Pak? Apakah Pak Alfonsus sudah ada estimasi penurunan harga barang atau penurunan pendapatan dari adanya wacana PPN naik 12% di 2025? Ya, saya kira yang jelas sebetulnya kenaikan selain tadi alasan-alasan tadi, jadi mungkin kita lihat dulu ke lebih yang secara fundamental begitu. Kenapa kami mengajukan usulan untuk menunda begitu? Pertama adalah
ini kenaikan tarif PPN ini akan mengakibatkan harga jual barang, meningkatkan harga produk begitu ya. Ini akan naik harganya pasti. Di mana tentunya ini tadi akan memberatkan masyarakat kelas menengah bawah. Saya kira untuk kelas menengah atas, saya kira tidak terlalu bermasalah ya dengan kenaikan PPN 1%. Tetapi khusus di kelas menengah bawah ini akan menjadi masalah. Karena kenapa? Karena tadi kondisinya saat ini daya belinya sedang menurun begitu. Kemudian alasan kedua adalah sebetulnya kan tarif PPN kita begitu tidak rendah-rendah amat gitu ya, tidak rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga begitu ya, ataupun negara-negara lain begitu. Tarif PPN kita 11% itu saya kira bukan termasuk kategori yang rendah begitu. Jadi saya kira sebetulnya tidak ada alasan terlalu mendesak untuk menaikkan tarif PPN saat ini begitu. Alasan ketiga adalah saya kira transaksi usaha ataupun pertumbuhan di sektor retail ataupun pertumbuhan perdagangan secara keseluruhan ini kan belum maksimal di Indonesia begitu. Jadi saya kira sebaiknya ini didorong dulu semua pertumbuhannya secara maksimal, baru tarifnya dinaikkan begitu ya, atau barulah tarifnya dimainkan istilahnya seperti itu. Jangan dibalik begitu. Jadi kalau dibalik justru saya kira tarifnya dinaikkan terlebih dahulu, saya kira tidak akan maksimal gitu ya pertumbuhannya begitu. Jadi saya kira harusnya pendekatannya dibalik, didorong dulu pertumbuhannya secara maksimal, barulah tarifnya dinaikkan begitu. Jadi saya kira itulah alasan-alasannya juga kenapa kami meminta kepada pemerintah untuk menunda begitu. Nah, kalau kita lihat seberapa besar dampaknya begitu bagi industri usaha pusat perbelanjaan ataupun industri retail, eh, pusat perbelanjaan di Indonesia itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Yang kelas atas itu hanya sekitar 5%, ya, kelas atas ataupun kelas mewah itu hanya sekitar 5%. Kemudian yang di kelas menengah itu ada sekitar 35%. Yang kelas bawah itu ada 60%. Jadi artinya apa? Artinya pusat perbelanjaan di Indonesia ataupun industri retail di Indonesia didominasi 95% oleh kelas menengah bawah begitu. Hmm. Jadi saya kira itu. Jadi kalau PPN ini dinaikkan, yang akan tidak terlalu merasakan hanya di kelas atas ataupun kelas mewah yang notabene hanya cuma 5% begitu. Justru yang akan merasakan adalah yang di kelas menengah bawah yang jumlahnya kurang lebih 95%. Justru inilah yang kami khawatirkan begitu akan berdampak mengganggu kinerja di industri retail ataupun di pusat perbelanjaan bahkan secara keseluruhan di sektor perdagangan dalam negeri begitu. Kenapa? Karena seperti kita tahu sektor perdagangan dalam negeri ini kan ataupun konsumsi masyarakat itu kan menjadi pilar utama begitu ya di dalam perekonomian Indonesia ya. Jadi saya kira ini yang harus dijaga begitu. Jadi apalagi pemerintah itu kan memiliki target-target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi begitu. Tetapi kalau sektor perdagangan dalam negerinya ataupun sektor konsumsi masyarakatnya tidak dijaga, saya kira ini tentunya akan mempersulit begitu pencapaian daripada target-target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah begitu. Demikian.